Terima kasih Om Lim. Selamat siang Pak Narko, Pak Marwan. Ini WUS ini udah dari awal sudah kita suarakan bahwa ini proyek yang akan bermasalah. Proyek yang tidak layak untuk dijadikan proyek, apalagi setelah itu ditunjuk sebagai proyek strategis nasional. Tidak ada strategisnya dan sebagainya, tetapi ini pemaksaan oleh Presiden ketika itu, Jokowi, yang kalau kita lihat kemungkinan besar ini proyek ini ada markup, ada korupsi dan sebagainya. Nah sekarang permasalahan keuangan sudah mencuat. Bagaimana cara mengatasi ini? Apakah restrukturisasi akan bisa membawa proyek ini menjadi lancar lagi apa tidak? Pertama adalah kita lihat proyek ini memang tahun pertama dan tahun kedua ini masih rugi. Kalau ini rugi terus, siapa yang mau menanggung? Nah, kerugian yang paling besar adalah komponen bunga pinjaman. Bunga pinjaman proyek ini 2 triliun. Kalau kita bandingkan dengan proyek, kalau kita pada saat itu memenangkan dengan proyek Jepang, maka bunganya cuma 75 miliar. Bayangkan 75 miliar dengan 2 triliun. Nah, ini yang memberatkan. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan restrukturisasi? Saya dengar, saya membaca, dan salah satu adalah yang dikatakan oleh Luhut Binsar Panjaitan, kita sudah restrukturisasi dari 40 tahun ke 60 tahun. Ini siapa yang membisiki Luhut sampai seperti begitu? Karena ini adalah bukan solusi, ini adalah mereka yang tidak mengerti mengenai keuangan dan terindikasi kalau ini adalah solusinya, maka ini jelas adalah yang membisiki itu sangat bodoh sekali. Begini, kita ini belum bayar cicilan. Cicilan itu bayar baru 10 tahun setelah operasional. Nah, setelah kita bayar cicilan, kalau belum bayar cicilan dari 40 tahun ke 60 tahun, enggak mempengaruhi masalah kita punya proyek saat ini, yaitu pembayaran bunga. Nah, apa yang harus kita kerjakan restrukturisasi ini? Cuman satu hal, yaitu bagaimana mengurangi komponen bunga. Jadi bagaimana supaya tidak memberatkan. Dan kalau restrukturisasi kita ada membayar bunga dari APBN atau melalui Danantara, maka jelas bahwa saat ini ada ada pelanggaran hukum terhadap evaluasi dari proyek kereta cepat ketika itu yang menjanjikan tidak ada dana jaminan dari pemerintah atau APBN. Jelas pada saat itu. Oleh karena itu, karena Jepang minta jaminan dari pemerintah, jaminan pinjaman dari pemerintah dan atau APBN, maka Jepang dikalahkan. Nah, ini adalah ketentuan kriteria yang mengikat bahwa tidak boleh ada jaminan, tidak boleh ada pembayaran dari APBN atau dari pemerintah. Karena kalau ini ternyata bisa dijamin, maka harusnya Jepang yang menang. Nah, kita sudah dalam 50 tahun ini, 10 tahun grace period kita bayar bunga, lalu kita bayar cicilan dan bayar bunga selama 40 tahun, kerugian negara dibandingkan proyek China dengan proyek Jepang, kerugian negara itu 4,5 miliar dolar. 4,5 miliar dolar itu setara kurang lebih 75 triliun.
dengan dengan kurs 16.300. Tapi tahun depan mungkin kurs sudah 17.000. Tahun depannya lagi mungkin 17.500 gitu. Ini akan meledak. Sedangkan kita pendapatannya semua dari rupiah semua gitu. Nah, ini yang akan meledak. Nah, kalau ini dijamin dan kalau ini dibayarkan oleh pemerintah, maka tim seleksi yang memenangkan proyek ini dapat dipastikan telah melakukan kecurangan dan bisa 90% lebih 99% atau berapapun secara pasti kalau penegakan hukumnya benar, tim seleksi ini akan masuk penjara karena menyalahi menggunakan itu tadi jaminan dari pemerintah yang diberhenti dari jaminan lalu menggunakan jaminan. Nah itu. Jadi bagaimana solusinya? Solusinya sebetulnya gampang. Ya, kita kasih masukan kepada pemerintahan Prabowo. Solusinya adalah karena ini B2B, karena ini business to business, maka semua kewajiban keuangan harus bisa dibayar oleh proyek, oleh KCIC. Tidak boleh ada keuangan negara. Dia harus dibayar itu. Bagaimana itu? Kalau dia tidak bisa membayar bunganya, tinggal tergantung bank apakah bisa menerima apa tidak. Saya belum bisa bayar bunga, saya tunda dulu sampai saya bisa bayar. Kalau bank China Development Bank bilang, oh tidak bisa, Anda harus bayar. Oke, saya tidak bisa. Bagaimana? Ya ambil alih aja, itu WUS. Ya kan tinggal diambil alih. Satu. Bagaimana kalau tidak diambil alih? Nah, kita lihat klausulnya. Kalau dia tidak bisa bayar, bagaimana jaminan dari kereta api atau yang lain-lainnya? Apakah ada tanah yang disita kecuali dari barang ini? Kalau itu ada, maka mereka melanggar bahwa kolateral hak negara itu dijaminkan. Misalnya, itu melanggar. Kalau misalkan dia bilang, oke, kalau nggak begini, saya umpamakan aja lah. Bahwa oke, nanti saya bayar dengan tanah seluas begini, atau dengan apapun itu, proyek-proyek yang di tempat lain, ini melanggar. Ini tidak boleh. Maka ini harus dibayar dari situ. Jadi mau tidak mau, mereka harus menerima pembayaran bunga ini dari sisa atau residual dari cash flow dari perusahaan. Kalau cash flow perusahaan bisa cuman nanti tahun depan mungkin jumlah penumpang sudah naik, ada tambah cash flow bertambah, yaitu misalkan tersisa 10 miliar buat bayar bunga. Oke, kita bayar 10 miliar. Terus ada berapa? Tahun depannya lagi menjadi 50 miliar. Kita bayar 50 miliar. Oke, tahun depannya lagi kita bayar lagi 60 miliar. Misalnya ada lagi cash flow. Pendapatan dari kereta cepat ini sudah membaik. Kita bayar lagi segitu. Tapi ada maksimumnya. Berapa maksimumnya? Saya mengusulkan sesuai dengan suku bunga yang ditawarkan Jepang. 0,1%. Artinya kalau dengan kurs 16.300, maka itu adalah 75 miliar. Itu maksimum. Bukan 2 triliun gitu kan. Nah ini satu itu. Setelah itu baru dia bisa ini. Ini adalah solusi yang harus diambil oleh pemerintah, oleh siapapun itu, Menteri Keuangan atau dan antara. Yang kedua, dalam rangka restrukturisasi ini tidak bisa menghilangkan proses-proses yang diduga ada markup, ada korupsi dan sebagainya, dan ini harus diusut. Kenapa ini harus diusut? Seandainya ini ada benar dugaan masyarakat ada markup, maka markup ini adalah bukan tanggung jawab pemerintah, bukan tanggung jawab pemilik dari proyek ini. Yaitu misalkan si konsorsium Indonesia yang 60%. Kalau ini ada markup, siapa yang melakukan markup? Ya, apakah pejabat tinggi lalu uangnya masuk ke situ? Dan kalau ada markup, itu pasti ada kerjasama dengan pemilik proyek. Kalau ada kerjasama pemilik proyek, maka bahwa proyek ini sudah diskualifikasi. Jadi markup itu harus kita hapus dari utang.
Itulah yang pentingnya bahwa di sini harus ada penyelidikan ini, harus ada pengusutan ini. Jadi markup itu adalah untuk menentukan berapa proyek ini sebenarnya, berapa utang kita sebenarnya. Ini yang harus kita tuntut, masyarakat harus menuntut supaya terjadi transparan. Oleh karena itu, saya juga menuntut bahwa pemerintah harus bisa membuka kontrak dari KCIC ini terhadap negara ini apa? Nah, yang tadi itu jaminannya kalau gagal bayar apa yang dijaminkan? Ini yang harus dibuka kepada masyarakat. Demikian, Om. Terima kasih. Ini begini, ini kan sudah jelas bahwa kalau kita bandingkan kereta Jepang dengan kereta China, kalau kita bandingkan total biaya secara keseluruhan termasuk bunga, maka posisi saat ini adalah proyek China ini $4,5 miliar kemahalan. Belum termasuk dugaan markup. Yang dugaan markupnya saya perkirakan sekitar $2 miliar. Nah, jadi ini harus diusut mengenai kenapa bisa menetapkan pemenang yang secara total biaya merugikan negara. Ini harus dihitungkan. Intensional. Ya. Nah, untuk itu kemudian baru kita lihat setelah ini kita usut, baru kalau yang salah itu harus dihukum. Selama ini belum ada, maka proyek ini menurut saya adalah menggantung dan rakyat tidak mendukung tindakan apapun tanpa ada penegakan hukum ini. Nah, yang kedua adalah bahwa restrukturisasi. Kalau memang penegakan hukumnya sudah dilakukan dan sudah ditindak, ya memang ini menjadi kewajiban dari negara. Tapi kita lihat, kalau ini ada konspirasi dengan pemilik proyek, maka kita harus minta pertanggungjawaban dari pemilik proyek. Misalnya, kalau seandainya proyek ini sebetulnya 4 miliar saja, ya sisanya kita bilang ini harus kita hapus. Nah, itu. Jadi kita harus minta ke situ. Oleh karena itu, restrukturisasi tanpa ada pengusutan dan siapa yang terlibat di dalam merugikan keuangan negara ini, restrukturisasi ini tidak menyeluruh dan tidak akan selesai dan akan menyisakan permasalahan-permasalahan dan khususnya terhadap rakyat yang merasa itu dirugikan. Dan harus ditolak. Dan harus ditolak. Dan di sini melalui DPR, kalau melalui APBN, apakah ada mata anggaran ke situ dialokasikan? Itu harus ditolak. Karena apa? Karena prinsip awal tanpa APBN itu adalah prinsip sewaktu evaluasi proyek. Ya. Kalau ini sudah dilanggar, berarti ini dulu ada memang sengaja permainan proyek. Oke, Jepang dikalahkan karena minta jaminan, China tidak minta jaminan maka dimenangkan, tapi akhirnya dibayar juga dengan itu. Ini adalah permainan. Nah, ini tidak boleh. Saya rasa begitu. Ya. Oke, Siap, Pak. saya bersih dulu. Ya, Hati-hati, Pak. Ya, kasih. Siap. Hati-hati. Ya.